berdiri untuk kita menyanyikan lagu himne PKP tersebar di
kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa, memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kembali kami sebagai istri, ibu, tapi juga sebagai persekutuan kaum perempuan, GPIB Anugerah Bekasi. Di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami yang berat Tuhan, kami boleh memberikan waktu kami, bukan sisa, karena Engkau tidak pernah memberikan yang sisa bagi kami. Engkau memberikan yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah anak-Mu Yesus Kristus. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik, maka kami juga memberikan yang terbaik dari hidup kami, untuk bersama-sama ada dalam sukacita ibadah pelekat persekutuan kaum perempuan. Kami hadir karena kami rindu untuk bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Karena itu buka hati dan terangi dengan kuasa Roh Kudus, hingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi dasar hidup kami, menapaki tugas kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Kalau semua sudah mendapat di rumah persekutuan kaum perempuan, Ibrani 11 35 sampai 40. Kalau sudah, mari kita berdiri. Saya membaca bagi kita semua. Ibrani 11 35 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima kebebasan, supaya mereka boleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak baik lagi bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijadikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tema sesuai dengan Sabda Bina Umat atau Bina Umat adalah legawa. Biasa kita pikir sebut dengan legowo, mau menerima apapun. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman biasa dikatakan menyelamatkan orang percaya. Dan itu kita boleh dengar dalam ibadah minggu kemarin. Kalau dilihat dalam ibadah minggu kemarin tanggal 25, maka di sana
bagaimana penulis Ibrani mengisahkan tentang kualitas iman dari tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Henokh, kemudian Habel. Kenyataan mengatakan bahwa karena mereka beriman, lalu apa yang mereka harapkan, apa yang mereka dambakan lalu kemudian tercapai. Maaf kata, walaupun mereka menderita, walaupun mereka penuh dengan pergumulan, penganiayaan yang terjadi, tapi akhirnya endingnya karena iman, lalu kemudian mereka lepas dari pergumulan dan mereka memperoleh kemenangan. Karena itu selalu dipahami kita sebagai orang percaya bahwa iman itu menyelamatkan orang percaya. Pertanyaannya, apakah demikian terjadi? Pertanyaannya, apakah lalu kemudian dalam proses kehidupan orang percaya, selain dari tokoh-tokoh yang diceritakan dalam ibadah minggu kemarin, mengeluh, lalu semuanya berjalan beres? Jawabannya adalah tidak. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara hati-hati. Beriman dengan sungguh-sungguh, berpengharapan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, beriman kepada Allah dengan totalitas. Tidak lalu kemudian membuat Bapak Ibu dan saya selamat atau membuat ibu-ibu selamat. Membuat ibu-ibu tidak lalu kemudian gagal tapi akhirnya berhasil. Sehingga ada ungkapan kan selalu katakan begini, ya, dia beriman ternyata kenyataannya nggak seperti kita harapkan. Ya buat apa kita beriman? Ibrani, penulis Ibrani pada hari ini ya, tidak hanya menjelaskan bahwa beriman itu berarti ada keselamatan, beriman itu berarti ada ending yang menyenangkan, beriman itu berarti ada keberhasilan dicapai. Tapi perikop kita hari ini juga, Ibrani mau mengatakan dengan tegas bahwa tidak selalu dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, tidak selalu dalam perjalanan hidup kita sebagai kaum perempuan, kalau kemudian sudah beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah dalam diri Yesus, berpengharapan sungguh-sungguh kepada Dia, kalau otomatis endingnya itu baik, kalau otomatis endingnya itu menyenangkan, kalau otomatis endingnya itu lalu kemudian keberhasilan dicapai. Karena itu dalam Ibrani 11 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40, kalau kita melihat ayatnya yang ke-39 kan dia bilang begini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun mereka telah memberikan pada mereka suatu kesaksian yang baik. Ibrani mau menjawab bahwa tidak otomatis kalau kemudian kita sebagai kaum perempuan. Ibrani mengingatkan juga bukan hanya bagi jemaat Ibrani tapi kita semua, beriman pada Allah dalam diri Yesus tidak kemudian otomatis mengganggu jalan tol. Tidak. Bahkan ayat 35 sampai 40 ada yang patut diperhatikan dengan sungguh-sungguh, bahwa iman juga mau berbicara tentang keikhlasan. Ikhlas, mau menerima kenyataan bahwa ternyata beriman itu kalau otomatis keberhasilan yang diraih, tapi justru kegagalan, penganiayaan, bahkan kematian yang diperoleh. Karena itu Ibrani mengingatkan supaya jangan karena pemahaman bahwa kalau beriman itu berarti berhasil, beriman itu berarti bahwa endingnya enak. Tapi kalau dalam kenyataan lalu endingnya tidak enak, kalau orang bilang, ya kalau gitu buat apa beriman lagi?
Katanya beriman ada keberhasilan, tapi ternyata kami sudah beriman, bukan keberhasilan yang kami capai, bukan keberhasilan yang kami raih, tapi kegagalan bahkan kehancuran yang kami peroleh. Melihat kondisi demikian, maka penulis Ibrani agak fair. Satu sisi dia bicara tentang kualitas iman yang demikian, bahwa ada keberhasilan peroleh, dia pakai contoh-contoh dari Bapak leluhur. Tapi sisi lain, dia juga mengingatkan bagi kita semua, bukan hanya bagi jemaat Ibrani, bahwa iman juga berbicara tentang keikhlasan, legawa, menerima. 3 kelepasan, kelegaan, lolos dari derita maupun batin yang diharapkan tidak terjadi. Jadi kalau beriman itu berarti bahwa tidak menderita terus, lalu kemudian berhasil dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kenyataannya tidak terjadi, maka Ibrani bilang kamu harus ikhlas. Kenapa? Karena betul di dunia kamu tidak peroleh, tapi nanti di surga kamu peroleh semua. Lihat dalam perikop kita pada hari ini, kita bisa baca, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, ya, tapi mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ibrani mau bilang betul, di dunia kamu tidak peroleh apa-apa. Di dunia iman kamu itu bukan berarti gagal. Dia mau bilang di dunia dalam pergumulan dan penderitaan bukan kelepasan yang kami peroleh, tapi bukan berarti lalu kemudian kamu berhenti beriman. Tidak, kamu tetap beriman. Sama seperti masih ingat cerita Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, pada saat mereka disuruh menyembah kepada Baal yang dibuat oleh Nebukadnezar, suruh sujud menyembah, mereka bilang, tidak, Raja Tuhan. Kami tahu Allah yang kami sembah itu pasti menolong kami. Tetapi Raja perlu tahu, kalau Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami, maka kami tetap percaya kepada Dia. Itu beriman. Jadi beriman itu bukan karena Allah datang menolong saja. Lalu kalau kemudian beriman itu tanpa ada keberhasilan, lalu kemudian kita tidak beriman, tidak. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang dengan tegas, Raja, ingat, kami percaya Allah yang kami sembah itu pasti datang menolong kami, pasti datang menyelamatkan kami. Tapi sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak datang menolong kami, kami tidak pernah mengingkari Dia. Itu iman yang ikhlas, siap jika beriman, lalu kemudian pertolongan Allah datang, lalu berhasil, dan juga siap kalau sekalipun dengan beriman itu justru bukan kita peroleh yang namanya keberhasilan, bukan kita peroleh yang namanya kelepasan, bukan kita peroleh yang namanya kelegaan, bukan kita peroleh lepas dari derita. Kalaupun itu tidak terjadi, maka kita tetap harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang hadir untuk menolong kita sebagai persekutuan kaum perempuan. Persekutuan kaum perempuan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar betul bahwa sebagai persekutuan perempuan, kita tidak pernah lepas dari masalah. Sebagai persekutuan perempuan, kita tidak lepas dari masalah. Kalau suami biasanya hanya maaf, saya tidak meremehkan suami kita, minta maaf. Dia cari nafkah, dia kasih uang belanja, lalu dia kasih ke istrinya, ini uang belanja. Selesai. Yang mikir, bagi uang ini untuk belanja, bagi uang ini untuk bayar listrik, bagi uang ini untuk makan sehari-hari, bagi uang ini buat jajan anak-anak, bagi uang ini buat bla 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 di rumah. Yang mikir siapa? Ibu. Yang mikir kita. Itu yang saya katakan bahwa sebagai persekutuan perempuan, masalah bisa
beraneka ragam. Karena dalam hidup kita sebagai kaum perempuan tidak ada yang namanya persoalan. Tidak ada hidup persekutuan kaum perempuan yang bertabur cahaya matahari. Ibu-ibu, enggak. Ada matahari, tiba-tiba hujan gerimis, tiba-tiba hujan lebat, dan tiba-tiba berhenti, lalu kemudian mendung. Mau tolak? Enggak. Suka tidak suka sebagai kaum perempuan, kita harus menjalaninya. Sayangnya, seringkali jika pergumulan itu datang menghimpit kita, kita putus asa. Seolah-olah bahwa beban kita luar biasa dan kita pikul sendiri. Jika pergumulan datang silih berganti dalam kehidupan kita sebagai kaum perempuan, kita berpikir bahwa kita ini adalah orang yang paling malang di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat orang lain, kok orang lain hidupnya aman-aman, saya kok menderita terus-menerus. Karena kita punya pemahaman jika kita beriman, berarti punya otomatis lepas. Dan kalau kita beriman, lalu pergumulan datang dan tidak berhenti, lalu kita bikin ya sudahlah, buat apa beriman? Itu yang menurut Ibrani salah. Bukan begitu konsepnya. Ingatlah persekutuan kaum perempuan. Dalam hidup ini yang terpenting bukan ada atau tidaknya masalah. Hati-hati. Ingat, dalam hidup kita sebagai kaum perempuan bukan kecil atau besar masalah. Dalam hidup yang kita jalani ini kan saya bilang bukan besar atau kecilnya masalah. Bukan ada atau tidak masalah. Kenapa? Karena sepanjang hidup Bapak Ibu dan saya tetap ada masalah. Kecuali kita sudah lihat umur tidak ada masalah. Tapi selama ada status kita sebagai ibu, ada masalah dengan anak-anak kita pasti. Selama status kita sebagai seorang ibu atau seorang istri, maka itu berarti ada masalah juga dengan suami. Dan selama posisi kita sebagai ibu rumah tangga itu berarti ada masalah bagaimana kita mengelola kehidupan rumah tangga. Dan sebagai persekutuan kaum perempuan, saya mengatakan juga pasti ada masalah yang akan datang silih berganti. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya secara khusus persekutuan kaum perempuan. Yang terpenting bukan ada atau tidak masalah dalam hidup. Yang terpenting bukan besar atau kecil masalah yang ada dalam hidup kita sebagai persekutuan kaum perempuan. Tapi bagaimana sikap kita? Legowo. Bagaimana sikap kita? Pasrah. Persekutuan kaum perempuan, legowo dan pasrah itu bukan lalu kemudian tidak punya pengharapan, beda ya. Legowo artinya belajar menerima. Dan iman yang sama seperti Daniel, Sedrak dan Meshach Abednego. Bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ada janji Allah, ada maksud Allah yang luar biasa. Yang terpenting dalam hidup kita sebagai kaum perempuan, apakah kita memiliki iman yang seperti anak-anak atau iman orang dewasa yang mudah putus asa, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan. Iman anak-anak yang cepat ngambek, iman anak-anak yang cepat putus asa, ataukah iman orang dewasa yang tetap melihat peran Tuhan dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup yang kita hadapi, lalu mencari apa sih hikmat Tuhan di balik segala pergumulan.
Itu yang penting. Daripada menyalahkan suami, daripada menyalahkan anak-anak, menyalahkan mertua, menyalahkan menantu, menyalahkan cucu, sederet lagi yang kita salahkan. Maka Ibrahim bilang gak perlu. Belajar melihat hikmat Tuhan di balik semua. Jika keberhasilan yang kita capai karena kita punya iman, maka belajar katakan Tuhan, ini karena Tuhan. Dan jika kita tetap beriman, tetapi juga yang kita harus temukan bukan keberhasilan, tapi justru penderitaan yang luar biasa. Maka kita harus melihat juga apa maksud Tuhan. Dan jawabannya adalah kamu harus semakin tekun. Kamu harus semakin hidup dalam pengharapan pada Dia. Karena itu persekutuan kaum perempuan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus sudahkah kita semua sebagai istri, sebagai ibu, sebagai persekutuan kaum perempuan, sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai landasan hidup beriman kita? Sudahkah kita menjadikan kebenaran dan keadilan sebagai komitmen hidup kita sebagai kaum perempuan dalam keseharian kita? Kalau sudah, maka pergumulan seberat apapun tidak membuat kita kendor iman kita, tapi justru semakin membuat kita teguh untuk melihat bahwa di balik segala sesuatu ada maksud Allah yang terbaik. Amin. Ya Bapa, beriman berarti siap untuk menerima keberhasilan yang dicapai. Tapi juga beriman berarti siap jika segala sesuatu tidak seperti yang kami harapkan. Tapi dua-duanya jangan pernah berpikir bahwa kalau yang berhasil itu berarti Allah hadir, dan kalaupun juga tidak berhasil berarti Allah tidak hadir. Tidak. Allah tetap hadir dalam dua peristiwa. Karena di dalamnya ada rencana Allah yang terbaik bagi kami semua. Karena itu teguhkan dan kuatkanlah keyakinan iman kami untuk tetap hidup dalam pengharapan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu tugas kami berat ya Pak. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 sangat berat. Kalau kami mencoba sendiri Tuhan, kami tidak mampu. Kami butuh Tuhan. Karena itu hadirlah dalam hidup kami sebagai kaum perempuan. Di tengah kondisi yang berat ini kami mampu tetap menaburkan kasih. Di tengah kondisi yang berat ini kami mampu tetap boleh memberikan semangat bagi suami kami. Kami tetap boleh mendampingi anak-anak kami bahwa mereka bisa. Itulah iman. Terima kasih bagi persekutuan kaum perempuan yang ada dalam kondisi kelemahan tubuh di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan hadir, Tuhan berikan. Terima kasih untuk karya Tuhan bagi pengurus, walaupun dalam kondisi pandemi tetapi mereka setia melayani Tuhan. Walaupun melalui media seperti ini, tapi kami percaya itulah kualitas iman mereka. Berkati sertai mereka supaya ke depan mereka semakin lagi boleh bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Boleh berkati sertai juga
anak-anak kami dimanapun mereka berada, suami-suami kami dalam pekerjaan Tuhan lindungi dan sertai mereka. Pelayanan kami Tuhan jaga kesehatan kami, jauhkan dari semua virus apapun, tapi kami terlindungi. Terima kasih untuk semua yang terlibat hari ini, Mandu Lagu, Yanis, maupun juga multimedia. Tuhan berkati kami supaya tidak ada kesombongan dan keangkuhan, tapi kerendahan hati dipakai Tuhan. Sertai dan teruskan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah melayani kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amanat keputusan jalannya hidup ini, dan tetaplah beriman kepada Dia sang pemilik hidup. Mari berdiri. Janji yang manis. Thank you.
Tuhan, serta terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, saat teduh bagi kita sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.